Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehah, kembali lagi dengan Ustazah Ella dalam pelajaran IPA. Sebelum belajar, baiknya kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran. Kita coba ulas materi di pertemuan pertama kemarin ya. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya, panjang diukur dengan penggaris atau mistar, waktu diukur dengan jam atau stopwatch. Nah, besaran ini memiliki nilai yang dinyatakan dengan angka dan diikuti dengan satuan. Oke, selanjutnya. Contoh percobaan, di sini kita mengukur sebuah pensil menggunakan penggaris menunjukkan ke angka 5. Nah, bisa kita identifikasi nih bahwa besarannya termasuk ke dalam besaran panjang, ukurannya atau nilainya ini 5 dan satuannya cm. Kemudian ini latihan kita kemarin ya. Kita melakukan penelitian atau pengukuran sebuah kotak pensil. Kita coba identifikasi ini. Besarannya, nah karena kita melakukannya menggunakan penggaris, ini kita bisa tentukan besarannya besaran panjang. Kemudian ukuran atau nilainya di sini yaitu 7, kemudian satuannya cm. Oke, sekarang kita masuk materi bahwa besaran ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan atau dibakukan untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan satuan-satuan pada besaran lainnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari hasil perkalian dan atau pembagian besaran-besaran pokok. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang besaran pokok. Untuk besaran turunan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di sini besaran pokok ada 7 bagian. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kalian bisa lihat satuan internasionalnya atau SI dan lambang-lambangnya. Ya, ini harus kalian coba perhatikan ya, antara satuan internasionalnya dan lambang-lambangnya. Jangan sampai tertukar. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu besaran pokok yang panjang. Panjang memiliki satuan internasional atau SI, yaitu meter, dengan lambang M kecil. Dapat dikonversi menjadi satuan lain. Besaran panjang ini merupakan besaran pokok untuk menentukan jarak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tangga konversi satuan panjang yang di samping itu ya. Nah, ini mulai dari kilometer sampai milimeter. Setiap kalian turun 1 tangga, maka dikalikan 10. Sementara setiap kalian naik 1 tangga, maka dibagi 10. Oke, sebagai contoh nih, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kok bisa dari 1 kilometer menjadi 1000 meter? Oke, sekarang kita lihat. Dari kilometer menuju meter, itu kalian turunnya 3 tangga kan? Nah, karena setiap kali turun 1 tangga itu dikalikan 10, nah sementara dari kilometer menjadi meter ini turunnya 3 tangga, artinya dikalikan 1000. Ingat ya, dikalikan 1000, bukan dikalikan 3000, atau misalnya bukan dikalikan 30. Ya, jadi nolnya yang bertambah. Kemudian, setiap kali kalian naik 1 tangga, itu dibagi 10. Ya. Nah, misalnya nih ya, kalian mau ubah dari milimeter ke sentimeter. 10 milimeter berapa sentimeter? Oke, kita lihat. Dari milimeter naik ke sentimeter. Naiknya kan 1 tangga ya. Karena naik 1 tangga artinya hanya dibagi 10. Jadi 10 mm sama dengan 1 cm. Tapi kalau misalnya naiknya 2 tangga, ya berarti dibagi 100 kayak gitu. Naik 3 tangga dibagi 1000 kayak gitu. Ya. Contoh lagi. Kalian bisa cek juga buku paket kalian, di sana ada latihan-latihan yang bisa kalian coba kerjakan ya. Tapi nggak diperiksa. Kalian coba latihan aja benar atau enggak kayak gitu. Kalian paham atau tidak dengan materinya.
Oke, contohnya nih, 30 km berapa meter? Tadi bisa kita lihat ya, dari kilometer menjadi meter, ini turunnya 3 tangga, berarti dikalikan 1000. Ya, karena 3 tangga. Nah, 30 dikalikan 1000 artinya 30.000 meter. Kemudian, dari 5 meter berubah menjadi milimeter. Oke, dari meter menjadi milimeter. Coba dilihat berapa tangga turunnya. Nah, 3 tangga juga kan, milimeter ke desimeter 1 tangga, desimeter ke sentimeter tangga kedua, kemudian sentimeter ke milimeter tangga ketiga. Nah, artinya itu juga dikalikan 1000. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu massa. Massa merupakan besaran pokok untuk menentukan kuantitas benda. Massa memiliki satuan internasional atau SI yaitu kilogram dengan lambang Kg. Massa adalah keseluruhan zat atau jumlah zat yang terkandung dalam sebuah benda. Oke, ini konversi satuan massa. Jadi mulai dari kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ini prinsipnya hampir sama seperti dengan yang tadi. Setiap kali kalian turun 1 tangga dikalikan 10, dan setiap kali naik 1 tangga dibagi 10. Oke, sebagai contoh, 2,5 ton sama dengan berapa kuintal? Oke, kita lihat. 1 ton di sini sama dengan 10 kuintal. Nah, jadi kalau 2,5 ton artinya 25 kuintal. Kemudian 18 kuintal berapa kilogram? Nah, kita lihat di data atas bahwa 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Nah, karena di sini 18 kuintal artinya 1800 kilogram. Kemudian yang ketiga, 50 gram itu berapa miligram? Kita lihat lagi data yang di atas bahwa 1 gram sama dengan 1000 miligram. Nah, karena di sini yang diminta 50 gram, maka menjadi 50 gram, dari 50 gram menjadi 50 miligram. Oke, kemudian satuan yang ketiga yaitu waktu. Waktu memiliki satuan internasional atau SI second dengan lambang S. Ya, misalnya 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, dan seterusnya. Ini bisa kalian lihat ya data-datanya. Sebagai contoh, 3 jam sama dengan berapa menit? Oke, kita lihat data tadi. Setiap 1 menit itu setiap 1 jam itu 60 menit. Nah, karena yang ditanyakannya itu 3 jam, artinya 3 dikalikan 60 sehingga hasilnya 180 menit. Kemudian 60 menit kita ubah menjadi jam. Oke, sekarang kita lihat. Di sini 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, berarti 60 menit ini sama dengan 1 jam. Terus yang ketiga, 3 abad kita ubah menjadi berapa tahun? Kita lihat. 1 tahun itu 1 sama dengan 1 abad ini sama dengan 100 tahun. Karena yang ditanyakannya ini 3 abad, artinya 3 dikalikan 100, sehingga 3 abad sama dengan 300 tahun. Nah, kemudian yang terakhir ini suhu. Suhu adalah ukuran panas suatu benda. Nah, suhu ini memiliki satuan internasional atau SI yaitu Kelvin, ya, dengan lambangnya K. Suhu merupakan besaran pokok yang nilainya dapat langsung ditentukan. Ini perbandingan antar suhu dari Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Ya. Nah, selanjutnya kita mau coba lihat nih ya. Dari Celsius, kalian misalnya mau ubah ke Kelvin. Nah, dari Celsius diubah ke Kelvin. Di sini ada tulisan C ditambah 273. Nah, ini adalah rumus-rumus untuk konversinya ya, Kak ya. Nah, untuk lebih pahamnya Ustazah kasih contoh nih. Contohnya nih ya. Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Oke, sekarang kita coba selesaikan. Diketahui T 65 derajat Celcius. Nah, T
T kecil ini atau suhu dalam Celcius, ya, lambangnya T kecil. Yang ditanyakannya T besar. T besar ini artinya suhu dalam Kelvin. Nah, kita jawab tadi ada rumusnya bahwa perubahan dari Celcius ke Kelvin itu T atau suhu di derajat Celcius ditambah 273. Nah, di sini T-nya sudah diketahui, T kecilnya 65 derajat Celcius, kemudian ditambah 273, sehingga T besarnya atau suhu dalam Kelvinnya menjadi 338, ya. Oke, materi dari Ustadzah cukup. Untuk materi besaran yang lain akan dilanjut di pertemuan selanjutnya, ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.